Abstrak. Praktikum kapasitansi dieelektrik bertujuan untuk memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar, mengganti hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besarnya kapasitansi, dan mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besaran kapasitansi. Alat yang digunakan dalam percobaan ini adalah Pitt Colorado Simulation, yaitu simulasi yang digunakan untuk praktikum fisika kali ini. Kata kunci: kapasitor, kapasitansi, dan kapasitor plat sejajar. 1. Pendahuluan. Latar belakang. Kapasitor kondensor merupakan suatu komponen dieelektrik pasif yang berfungsi untuk menyimpan energi listrik. Ukuran kemampuan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik disebut kapasitansi. Salah satu jenis kapasitor berdasarkan bentuk geometrinya adalah kapasitor plat sejajar. Nilai kapasitansi kapasitor plat sejajar dipengaruhi oleh bahan pengisi, ruang antara plat, luas plat, dan tebal ruang plat. 1.2 Tujuan. 1. Memahami prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar. 2. Mengamati hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besaran kapasitansi. 3. Mengamati pengaruh bahan dieelektrik terhadap besaran kapasitansi. 1.3 Permasalahan. 1. Bagaimana prinsip kerja kapasitor dua plat sejajar? 2. Bagaimana hubungan antara parameter dua plat sejajar dan besaran kapasitansi? 3. Bagaimana pengaruh bahan dieelektrik terhadap besaran kapasitansi? 2. Dasar teori. Kapasitor merupakan komponen dieelektrik yang dapat menyimpan muatan listrik. Kapasitor ditemukan oleh Michael Faraday 1791 dengan 1867. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan dieelektrik. Bahan-bahan dieelektrik yang umumnya dikenal misalnya udara, vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Gambar 1. Kapasitor plat sejajar. Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan kapasitor untuk menampung muatan elektron. Columbus pada abad 18 menghitung bahwa satu kolom. Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan tegangan 1 volt. Hi sama dengan dapat muatan elektron sebanyak 1 kolom. Dengan rumus dapat ditulis Q sama dengan C kali V. Keterangan: Q sama dengan besar muatan, C kolom, C sama dengan kapasitansi listrik, V F farad, V besaran tegangan, V volt. Rumus kapasitor pasti jika antara keping berisi udara, C sama dengan 0 AD. Rumus jika di antara kepingnya diisi oleh medium dieelektrik seperti keramik, porselen, dan miki yang memiliki koefisien dieelektrik. Metode percobaan. Buka file simulasi yang telah diunduh dari Pitt. Buatlah rangkaian seperti gambar berikut. Diagram alir. Start. Buka file simulasi telah diunduh dari Pitt. Atur nilai tegangan input, jarak antara plat, dan luas penampang plat sejajar. Perhatikan nilai-nilai ukur kapasitansi, catat hasil pada tabel simulasi. Setelah itu kita masuk Pitt, kita akan mengukur kapasitansi terhadap luas plat. Jarak antara platnya kita ganti menjadi 7. Luas platnya 120 sampai 300 dengan penambah 20. Kita ambil yang terdekat menjadi 119,9. Dan hasilnya akan menjadi 0,15 kali 10 pangkat min 12 farad. Setelah itu yang kedua kita akan mengukur kapasitansi terhadap jarak antara plat. Jarak antara plat di sini kita ganti menjadi 5 sampai 7 dengan penambahan 0,2. Luas platnya tetap kita ambil yang terdekat yaitu 119,9. Dan hasilnya akan menjadi 0,21 kali 10 pangkat min 12 farad. Yang ketiga, kita akan mengukur kapasitansi terhadap variasi bahan dieelektrik. Kita ketik dieelektriknya, jarak antara platnya 10,
dan luas platnya kita ganti jadi 120. Kita ambil yang terdekatnya aja jadi 119,9 dan K-nya 0 sampai 2 penambahan 0,25. Ketika K-nya 0 maka nilai kapasitannya menjadi 0,53 kali 10 pangkat min 12 farad. Ketika K-nya 2 maka nilainya menjadi 0,45 kali 10 pangkat min 12 farad. Pembahasan pada grafik hubungan A dan C dapat diketahui bahwa semakin besar A semakin besar pula C. Dari grafik ini diketahui jika A berbanding lurus dengan C. Pada grafik hubungan D dan C dilihat bahwa semakin besar D maka semakin kecil C, maka dapat diketahui bahwa D berbanding terbalik dengan C. Pada grafik hubungan K dan C dilihat bahwa semakin besar K maka semakin kecil C, maka dapat diketahui K berbanding terbalik dengan C. Kesimpulan sebagai berikut. Satu prinsip kapasitansi suatu kapasitor yaitu kapasitansi bekerja pada kapasitor dengan menyimpan muatan listrik sehingga menghasilkan beda potensial tegangan pada permukaan. Terima kasih.